upaya pencegahan stunting di Balangan, Dinkes gelar pengukuran dan publikasi data terkini. 22 anggota baru DKR Lampehong dikukuhkan. Sekda Balangan pimpin upacara Hari Pahlawan 2024. Pemkab Balangan pantau progres pembangunan Mall Pelayanan Publik, targetkan rampung 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar pengukuran dan publikasi aksi ke-7 dalam upaya pencegahan stunting tingkat kabupaten di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 7 November 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan menggelar pengukuran dan publikasi aksi ke-7 dalam upaya pencegahan stunting tingkat kabupaten di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 7 November 2024. Acara dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki, dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, mitra perusahaan, TNI Polri, serta narasumber tenaga konsultan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Hendra Saputra. Dalam sambutannya, Ahmad Sauki mengungkapkan bahwa aksi ke-7 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperoleh data prevalensi terkini terkait layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah cukup berkomitmen dalam hal pendanaan untuk menurunkan angka stunting dan berharap seluruh pihak dapat mengupayakan perubahan pola hidup sehat bagi masyarakat. Jadi pada hari ini sebenarnya kita ada menjalankan aksi ke-7 dari konvergensi stunting, Pak. Salah satunya adalah mempublikasikan hasil-hasil temuan di lapangan, faktor-faktor determinan, faktor-faktor risiko yang menghambat pencapaian kita menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Balangan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan faktor-faktor risiko apa yang berpengaruh dalam menghambat kita di program stunting. Jadi pada intinya semua teman-teman, semua stakeholder sudah paham sebenarnya lah. Tapi ada satu sisi yang belum kita bisa gerakkan, kesadaran dari setiap diri kita. Tanpa kecuali ibunya, keluarganya yang menderita stunting, itu yang ingin kita sampaikan lagi. Bagaimana si keluarga itu, si ibunya, bapaknya merasa ada tanggung jawab moral kepada anaknya bahwa anaknya itu menderita stunting. Nah, di sini yang ingin kita gerakkan, kesadaran moral, kesadaran rasa tanggung jawab kepada keluarga. Karena secara program, secara pendanaan sudah lebih dari cukup, daerah sudah sangat berkomitmen dalam penanggulangan stunting. Konvergensi kalau lo melihat sudah optimal. Tapi yang tidak kita bisa gerakkan adalah kesadaran, kepedulian kita bersama-sama dengan keluarga, dengan penderita stunting, itu yang ingin kita upayakan lagi ke depannya. Sementara itu, narasumber Hendra Saputra, tenaga konsultan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, menyampaikan data terbaru terkait status gizi balita di Kabupaten Balangan. Berdasarkan data pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM, status gizi balita di Balangan masih di bawah 70%. Dengan angka pengukuran dan input status gizi balita mencapai 10-15% hingga Oktober 2024. Kalau berdasarkan informasi data EPPGM, Dinas Kesehatan Kabupaten, itu seperti berkisaran sampai tadi angka 10-15%-an untuk angka prevalensi stunting, tapi itu data EPPGM. Semoga tadi yang tim survei SS3I, baik itu tingkat pusat datang yang melalui pihak ketiga, capaiannya itu semoga nanti harapannya angka prevalensinya itu tidak jauh beda dengan angka stunting di EPPGM di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Jadi itu aja harapannya, semoga prevalensinya tidak jauh berbeda dengan hasil yang sudah dibahas pada saat publikasi stunting kita ini. Terima kasih.
Dalam kesempatan yang sama, publikasi data stunting menjadi penting untuk meninjau kembali proses kegiatan yang sudah berjalan, serta mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini diharapkan dapat menjamin tercapainya target yang telah direncanakan dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pengukuhan anggota baru Dewan Kerja Ranting Lampihong tahun 2024 berlangsung sukses selama 2 hari. Acara ditutup dengan kegiatan outbound dan upacara resmi yang diadakan di halaman Koramil Lampihong, Minggu 10 November 2024. Pengukuhan anggota baru Dewan Kerja Ranting atau DKR Lampihong tahun 2024 berlangsung sukses selama 2 hari. Acara ditutup dengan kegiatan outbound dan upacara resmi yang diadakan di halaman Koramil Lampihong, Minggu 10 November 2024. Sebanyak 22 anggota baru yang terdiri dari 8 putra dan 14 putri resmi bergabung dalam organisasi DKR Lampihong. Kegiatan berjalan lancar dengan partisipasi penuh dari seluruh peserta. Rangkaian kegiatan diisi dengan sesi outbound, di mana setiap peserta menjalani tantangan yang tersebar di beberapa pos di sekitar Koramil Lampihong. Pada setiap pos peserta diuji dalam berbagai keterampilan, mulai dari pengetahuan umum, keagamaan, teknik pramuka, sandi, tali temali, peraturan baris berbaris atau PBB, hingga tantangan halang rintang. Setiap kelompok yang terdiri dari 2 peserta harus menyelesaikan tantangan di setiap pos untuk membuktikan kemampuan mereka. Prosesi penutupan berlangsung hikmat dengan upacara yang diikuti oleh semua anggota baru. Ketua Kuartir Ranting atau Karan Lampihong, Weni Erliati memimpin upacara dan menyiramkan air sebagai simbol pengukuhan kepada para anggota baru. Dalam wawancara setelah upacara, Weni menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran acara. Ia berharap para anggota baru dapat menjadi generasi muda yang berkontribusi positif, memiliki jiwa kepemimpinan, dan membangun rasa kebersamaan dalam organisasi. Alhamdulillah kegiatan pengukuhan DKR hari ini berjalan dengan lancar. Jadi harapan saya sebagai Ketua Kuaran Kecamatan Lampihong dengan dilantiknya DKR pada hari ini agar generasi muda yang selanjutnya ini bisa memberikan kontribusi untuk adik-adik yang ada di adik-adik DKR yang ada di Kecamatan Lampihong, sehingga mereka itu memiliki jiwa kepemimpinan, ibaratnya itu untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan mereka serta rasa kebersamaan. Jadi dengan diadakannya kegiatan ini. Senada dengan itu, Wakil Ketua DKR Lampihong Asiah turut menyampaikan harapannya agar para anggota baru mampu mengelola DKR dengan baik dan terus berkembang dalam kepemimpinan serta kepramukaan. Harapan Ulun ke depannya untuk adik-adik yang menggantikan nih bagi Ulun. Jadi Ulun berharap bahwasanya mereka bisa lebih baik lagi dalam berorganisasi mengelola Dewan Kerja ini. Semoga menjadi kader yang lebih baik dalam kepemimpinan kepanduan yang berada di Kecamatan Lampihong. Nadia dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional berlangsung khidmat. Upacara dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Balangan, Haji Sutikno, dihadiri jajaran Forkopimda di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 11 November 2024. Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional berlangsung khidmat. Upacara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, dihadiri jajaran Forkopimda di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 11 November 2024. Dalam upacara tersebut, acara dimulai dengan pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pesan-pesan dari para pahlawan nasional. Sebagai bagian dari amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekda, seluruh peserta diajak untuk senantiasa bersyukur atas kemerdekaan yang diperoleh berkat perjuangan para pahlawan. Mengusung tema, Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu, Sutikno menjelaskan bahwa tema ini mengandung pesan mendalam dan mengajak setiap individu untuk mencerminkan semangat kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari,
terutama dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Di akhir sambutannya, Sutikno turut mengajak seluruh peserta upacara untuk senantiasa meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan dengan semangat untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Upacara ditutup dengan penyerahan tali asih dan souvenir bagi veteran serta janda veteran. Bantuan paket sembako ini diberikan atas dukungan dari Aksi Sahabat Sosial Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan mereka. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mendorong percepatan pembentukan Mall Pelayanan Publik atau MPP, pemerintah Kabupaten Balangan melakukan pemantauan progres pembangunan MPP yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Parigi Selatan, Selasa 12 November 2024. 2025 Pak ya. Dalam upaya mendorong percepatan pembentukan Mall Pelayanan Publik atau MPP, pemerintah Kabupaten Balangan melakukan pemantauan progres pembangunan MPP yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Parigi Selatan, Selasa 12 November 2024. Rapat dihadiri oleh berbagai instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Inspektorat. Rapat ini dipimpin oleh Anwar Hadi selaku JF Analis Kebijakan Ahli Muda dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, mewakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan. Dalam rapat tersebut, Anwar Hadi menjelaskan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait perkembangan pembangunan MPP, khususnya mengenai poin-poin yang sudah berjalan. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari rapat tersebut, progres pembangunan MPP sudah mencapai 80,8%. Rencananya bangunan fisik MPP akan rampung pada tahun 2025. Lebih lanjut, Anwar Hadi menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Balangan untuk memastikan MPP dapat segera beroperasi pada tahun yang sama. Dengan keberadaan MPP, pemerintah Kabupaten Balangan berharap masyarakat Balangan akan mendapatkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap berbagai layanan publik. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.